Kutukan keris Empu Gandring sudah menjadi cerita legenda turun-temurun dalam masyarakat Indonesia. Keris ini telah memakan banyak korban jiwa termasuk pembuatnya. Dikisahkan pada saat keris itu dibuat, Empu Gandring tewas dibunuh oleh Ken Arok dengan menggunakan keris hasil karyanya tersebut. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dengan menahan rasa sakit, ia bersumpah bahwa Ken Arok beserta anak cucunya dan juga 7 orang raja akan meninggal dengan senjata yang sama, yaitu keris buatannya tersebut. Apakah kutukan Empu Gandring ini benar-benar terwujud, ataukah menjadi kutukan yang belum usai? Petaka ini bermula ketika Empu Gandring yang adalah seorang pandai besi yang terkenal sakti diminta oleh Ken Arok untuk dibuatkan sebuah senjata yang sakti berupa keris. Dalam kitab Pararaton, Empu Gandring adalah tokoh Linuih yang menggambarkan dirinya sebagai seorang pembuat senjata keris pusaka. Empu Gandring merupakan sahabat dari Bango Samparan, ayah angkat Ken Arok. Sejumlah literasi menyebutkan Ken Arok adalah seorang penyamun. Akan tetapi, bagi seorang Brahmana yang bernama Loh Gawe, Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu. Pada masa itu Ken Arok adalah orang kepercayaan Tunggul Ametung. Dalam Pararaton dikisahkan bahwa Ken Arok berniat mencari senjata ampuh untuk membunuh majikannya, yaitu Tunggul Ametung, yang kala itu menjabat sebagai Akuwu Tumapel. Ia ingin memiliki sebilah keris sakti yang dapat membunuh Tunggul Ametung dengan mudah dengan sekali tusuk. Ada 2 versi terkait pembuatan keris tersebut. Versi pertama, konon Empu Gandring diminta oleh Ken Arok untuk dibuatkan keris sakti dalam waktu 1 malam. Hal yang tidak masuk akal untuk diwujudkan. Tetapi Empu Gandring adalah seorang pandai besi yang sangat sakti, tentu saja menyanggupi permintaan Ken Arok tersebut. Versi lain tercatat dalam serat Pararaton bahwa sebenarnya Ken Arok meminta Empu Gandring untuk membuat keris selama 5 bulan. Awalnya permintaan ini tidak disanggupi oleh Empu Gandring. Ia meminta waktu 1 tahun. Ken Arok berjanji akan datang lagi setelah 5 bulan. Dalam kurun waktu yang telah ditentukan, Ken Arok datang menemui Empu Gandring. Ia begitu marah ketika melihat keris pesanannya baru setengah jadi. Dalam kisah yang lain diceritakan keris itu sudah selesai dibuat dan Empu Gandring tinggal menyelesaikan pembuatan sarungnya. Karena marah, Ken Arok merebut keris tersebut dan menikam dada Empu Gandring. Meskipun belum sempurna, namun keris itu mampu membelah lumpang batu milik Empu Gandring. Dan Empu Gandring pun tewas terbunuh dengan hasil karyanya sendiri. Keris permintaan Ken Arok inilah yang menjadi awal mula keris tersebut menjadi senjata berdarah dan dianggap memiliki kutukan. Empu Gandring menjadi korban pertama dari keris yang ia buat. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Empu Gandring konon melontarkan sumpah bahwa keris buatannya itu akan menjadi benda yang terkutuk. Ia berkata, "Ken Arok, besok kau sendiri pun akan mati oleh keris itu juga. Anak dan cucu-cucumu, 7 orang raja akan meninggal pula dengan senjata yang sama." Setelah Empu Gandring tewas, keris tersebut menjalani kisah yang panjang karena terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan petinggi kerajaan Singasari. Di antaranya adalah Tunggul Ametung, Kebo Ijo, Ki Pangalasan, Anusapati,
Tohjaya, dan Ken Arok itu sendiri. Kisah pun berlanjut. Setelah menusuk Empu Gandring dengan keris buatannya, Ken Arok menggunakan keris tersebut untuk membunuh Tunggul Ametung yang merupakan seorang kepala daerah di Tumapel. Pada masa itu, Tumapel adalah wilayah bagian dari Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya yang menjadi raja terakhir Kerajaan Kediri. Pada masa itu, Ken Arok adalah kepercayaan Tunggul Ametung. Diceritakan bahwa Ken Arok membunuh Tunggul Ametung karena pesona Ken Dedes yang membuat Ken Arok jatuh cinta. Ternyata pembunuhan ini tak hanya sekedar untuk merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Namun semula bermula dari ucapan Loh Gawe yang mengatakan bahwa siapapun yang bisa memperistri Ken Dedes, niscaya ia akan menjadi raja dunia. Ternyata keserakahan duniawi membuat Ken Arok berambisi atas kekuasaan untuk menjadi seorang raja. Dengan strategi yang licik dengan mengkambing hitamkan Kebo Ijo, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Ia meminjamkan keris Empu Gandring kepada Kebo Ijo sebelum membunuh Tunggul Ametung dengan tujuan setelah Tunggul Ametung terbunuh, Kebo Ijo adalah satu-satunya orang yang dipersalahkan. Kelicikan Ken Arok berjalan mulus. Kematian Tunggul Ametung membuat hidup Kebo Ijo menjadi sengsara karena ia dikaitkan dengan kematian Tunggul Ametung. Dalam situasi yang semakin panas, Kebo Ijo dikeroyok oleh para pejabat Tumapel. Akhirnya, Kebo Ijo pun tewas dibunuh oleh Ken Arok dengan menggunakan keris Empu Gandring. Kematian Tunggul Ametung dan Kebo Ijo membuat Ken Arok berhasil mewujudkan impiannya untuk menjadi penguasa. Setelah menguasai Tumapel dan menaklukkan kerajaan Kediri, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singosari pada tahun 1222 dan menobatkan dirinya sebagai raja pertama Singosari. Namun, kematian Tunggul Ametung ini menjadi dendam bagi putra tunggalnya, yaitu Anusapati yang dilahirkan oleh Ken Dedes yang saat itu telah menjadi istri Ken Arok. Ia mengetahui bahwa Ken Aroklah yang membunuh ayahandanya. Ia pun menyusun rencana untuk membalas dendam. Anusapati mengutus pendekar sakti yang bernama Ki Pangalasan untuk membunuh Ken Arok. Mengetahui niat balas dendam tersebut, kutukan Empu Gandring pun mulai bekerja. Sehingga keris karya Empu Gandring terbang ke tangan Anusapati dan ia menyerahkannya ke Ki Pangalasan. Dengan menggunakan keris Empu Gandring, Ken Arok pun tewas terbunuh. Tapi setelah berhasil membunuh Ken Arok, Ki Pangalasan dihianati oleh Anusapati. Ia dibunuh dengan menggunakan keris Empu Gandring untuk menutupi jejak. Perjalanan keris Empu Gandring sebagai keris berdarah ini masih belum berakhir. Dendam belum usai. Setelah Ken Arok meninggal, Anusapati naik tahta sebagai Raja Singasari pada tahun 1227. Ia selalu waspada dan dalam penjagaan ketat dari orang-orang kepercayaannya. Tohjaya, putra dari Ken Arok dari istrinya yang bernama Ken Umang, akhirnya mengendus rahasia yang disimpan rapat oleh Anusapati. Ia mengetahui bahwa Anusapati yang memerintahkan Ki Pangalasan untuk membunuh ayahnya. Dengan siasat mengajak Anusapati menyambung ayam, Tohjaya berhasil meminjam keris Empu Gandring dari Anusapati dan menukarnya dengan keris yang lain.
Anusapati yang asik menikmati sabung ayam menjadi kesempatan bagi Tohjaya untuk membalaskan dendamnya. Ia menancapkan keris Empu Gandring ke dada Anusapati. Anusapati pun tewas pada tahun 1249. Namun, versi lain yang ditulis Negara Kertagama menyebut Anusapati mati secara wajar. Setelah kematian Anusapati, Tohjaya kemudian naik tahta pada tahun 1248 dan menjadi raja hingga tahun 1272. Sayangnya, setelah Tohjaya naik tahta menjadi Raja Singasari, tak membuat kerajaan menjadi damai. Adanya ketidakpuasan dan intrik internal kerajaan memunculkan gejolak. Tohjaya pun selalu diselimuti rasa takut terhadap Ranggawuni yang adalah putra dari Anusapati. Dalam serat Pararaton maupun Negara Kertagama, Ranggawuni juga dikenal sebagai Wisnuwardana. Mengetahui ayahnya tewas dibunuh oleh Tohjaya, Ranggawuni bersekutu dengan Mahisa Cempaka yang merupakan anak dari Mahisa Wunga Teleng. Beserta pasukannya, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Tohjaya. Dalam pertempuran tersebut, Tohjaya tewas. Ketika Ranggawuni menjadi Raja Singosari menggantikan Tohjaya, ia memerintahkan untuk memusnahkan keris Empu Gandring dengan membuangnya ke dalam kawah gunung. Ranggawuni meyakini bahwa keris tersebut telah menjadi biang kegaduhan dalam pemerintahan Singosari. Dalam kisah serat Pararaton, ternyata kutukan Empu Gandring belum terwujud. Dari 7 keturunan Ken Arok, termasuk Ken Arok itu sendiri, hanya Ken Arok saja yang mati karena keris tersebut. Meski telah menikahi Ken Dedes, namun Anusapati adalah anak tiri dari Ken Arok, buah pernikahan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Sedangkan Tohjaya, meski anak kandung dari Ken Arok, namun kematiannya bukan akibat tertusuk keris Empu Gandring, melainkan tertusuk tombak. Banyak dari para peneliti budaya dan sejarah berpendapat bahwa kutukan Empu Gandring masih tersisa 6 nyawa lagi selain Ken Arok. Sehingga kutukan Empu Gandring menjadi kutukan yang belum selesai. Aku Nada Dingdong, teman berkisahmu. Sampai jumpa.